Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, coba hari ini ada yang tidak masuk gak ya? Lihat samping kanan dan kiri teman kalian, ada yang tidak masuk atau enggak ya? Coba lihat. Wah, alhamdulillah ya, semuanya masuk pada pembelajaran kali ini. Nah, alangkah baiknya nih, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Ibu minta Ridho untuk memimpin doa. Silahkan Ridho. Selesai, alhamdulillah ya. Coba Ibu mau tanya, apa sih pentingnya berdoa? Tujuannya buat apa coba? Ayo, ada yang tahu? Betul sekali, berdoa itu tujuannya untuk memohon, meminta kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam proses pembelajaran ini. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi yaitu tentang air. Coba tebak apa? Kok tentang air? Ada yang tahu? Nah, kalau misalnya memang kalian belum tahu, coba dibuka bukunya di tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Coba dibuka bukunya. Keluarkan dan dibuka. Oke. Sudah? Nah, di situ ada pembelajaran mengenai siklus air. Siklus air itu apa sih? Siklus air itu adalah apa coba? Nah, agar kita lebih tahu, agar kita lebih memahami, kita akan membacanya terlebih dahulu ya. Kita harus baca karena kalau tidak baca kita tidak akan tahu. Oke? Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada yang pertama, kita tahu manfaat air itu apa. Terus kegunaan air itu apa? Sepenting apa sih air untuk kita, untuk makhluk-makhluk yang lain seperti hewan, tumbuhan, juga memerlukan air tentunya ya. Dan proses pergantian air, maksudnya tuh air kok di muka bumi ini dipakai tapi kok tidak habis-habis dan tetap ada terus meskipun kita pakai terus menerus gitu ya. Kita akan mengetahuinya setelah pembelajaran ini dilakukan. Oke, baik. Nah, coba sekarang dibuka bukunya, dibaca di waktu selama 5 menit. Oke? 6 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Nah, alhamdulillah nih. Udah ya pembacanya, sudah selesai, sudah tahu berarti ya isinya apa, tentang apa di dalam cerita tersebut. Oke, kita coba untuk tahu apa kalian betul-betul membaca dengan menyimak, maksudnya itu dengan teliti, tahu, oh isi bacanya tuh ini ya, atau hanya sekedar membaca saja. Jadi udah aja baca dan gak tahu informasinya apa yang ada dalam cerita itu. Ya, oke. Sekarang
Ibu mau tanya, dalam cerita itu manfaat air untuk manusia itu apa? Oke, betul, Rindu. Untuk pertama, untuk minum, untuk mandi, untuk apa lagi? Mencuci. Betul. Dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya air itu sepenting apa sih untuk kita semua, untuk lingkungan, untuk ya hewan, untuk tumbuhan? Coba. Tadi kan di buku udah dijelasin tuh manfaatnya sepenting apa sih air itu gitu. Ada yang mau jawab? Kenapa ini pada diam-diam aja? Lupa atau gimana? Kan barusan banget dibacanya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita baca lagi, diulang lagi, dibaca lagi, biar kita lebih tahu lagi. Nah, sekarang Ibu kasih tahu ya. Manfaat atau kegunaan air sepenting apa untuk kita dan lingkungan kita itu sangat penting. Katanya ya, sangat penting karena air itu merupakan kebutuhan yang memang termasuk kebutuhan pokok, karena air digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan saja kalau tidak ada air di kehidupan kita. Bayangkan saja, misalnya nggak ada air nih, kita nggak bisa minum, kita nggak bisa mandi, kita nggak bisa cuci baju, kita nggak bisa, ini untuk manusia ya, kita tidak bisa bersih-bersih rumah, bersih-bersih sekolah, kan memerlukan air seperti mengepel misalnya, atau mengelap kaca, itu membutuhkan air ya anak-anakku. Nah, begitu pula dengan lainnya, dengan lingkungan kita, seperti ya tumbuhan kalau nggak ada air kayak gimana? Bakal kering, bakal mati, karena tidak ada air untuk fotosintesis atau untuk membuat makanannya. Tidak ada air untuk mengangkut zat hara dari akar ke batang ke daun. Tidak ada air untuk menjaga kestabilan di dalam tubuh tumbuhan itu gitu. Begitupun dengan hewan juga sama. Hewan butuh air untuk minum, untuk mandinya, mandi hewan, atau bahkan untuk mandi hewan seperti apa? Mandi hewan ya maksudnya berendam gitu, untuk mendinginkan suhu tubuh ya. Terus untuk hidupnya dia apa? Untuk tempat hidupnya dia ya seperti ikan kalau nggak ada air tidak akan hidup, karena memang lingkungannya ya di perairan, di dalam air. Kalau tidak di dalam air tidak bisa hidup. Nah, seperti itu ya. Sangat penting katanya dijelaskan seperti itu. Itu juga, nah tadi juga merupakan manfaat dari air untuk tumbuhan, untuk hewan juga sangat-sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita tahu kalau air itu sangat berguna bagi kita. Nah, terus kok kenapa Bu air itu selalu ada? Kenapa nggak habis? Padahal kita menggunakannya atau memakainya itu setiap hari, setiap saat. Karena ada yang namanya siklus air. Nah, tadi kan judulnya siklus air. Kalian tahu nggak sih prosesnya kayak gimana? Di dalam cerita itu kan dijelaskan kayak awalnya tuh air tuh dari mana, sumbernya dari mana gitu, kok bisa terus ada meskipun kita gunakan setiap hari, bahkan setiap jam kita gunain air tapi nggak habis-habis karena ada siklus air. Atau siklus itu perputaran ya, perputaran air. Maksudnya kayak yang disebutkan di teks, kalau air itu awalnya itu air tuh ada di mana aja sumbernya, sumber air. Pertama, air apa yang kita pakai? Betul, air tanah. Terus air laut. Air apa lagi? Sungai. Air apa lagi? Air danau. Air apa lagi?
air kolam juga termasuk karena memang ada air, tapi air kolam itu berasal dari air tanah. Pokoknya sumber-sumber air. Mata air juga ya sama, mata air juga dari tanah kan ya. Nah, itu semua merupakan sumber air. Nah, tadi kan udah Ibu sebutkan tuh sumber-sumber air. Sumber-sumber air itu dari apa? Mulai dari air tanah, air laut, air danau, air sungai, terus air apa lagi ya, air kolam dan sebagainya. Nah, air-air tersebut tuh menjadi salah satu sumber terjadinya siklus air atau regenerasi air. Nah, kayak gimana sih Ibu prosesnya? Kan tadi disebutin ya di dalam buku itu ada penguapan, terus ada pengendapan, terus ada pengembunan, dan yang terakhir ada proses namanya proses hujan atau turunnya air yang sudah terangkat atau yang sudah melalui proses-proses itu untuk jadi awan dan turunlah hujan. Nah, coba sekarang Ibu ingin kalian menuliskan, sok dibuka dulu buku tulisnya, ditulis soalnya ya. Gampang kok, 3 soal aja. Sebutkan 5 manfaat air bagi manusia. Terus sebutkan 3 manfaat air untuk hewan. Ya, nomor 2 sebutkan 3 manfaat air untuk hewan. Yang keempat, kok yang keempat ya? Yang ketiga itu sebutkan manfaat air untuk tumbuhan. Nah, coba kalian kerjakan masing-masing per individu ya. Boleh berdiskusi, tapi berdiskusinya hanya sebangku-sebangku ya, temannya sebangku-sebangku. Oke? Jangan lari-lari ke sana ke sini untuk melihat jawaban teman. Percaya, soalnya jawabannya semuanya ada di buku ya. Ada di buku yang kalian tadi baca. Oke? Ibu kasih waktu berapa ya? Karena kalian udah baca, pasti udah ngerti. Ibu kasih waktu selama 15 menit. Enggak deh, biar 15 menit ya. 20 menit kelamaan, karena kan soalnya cuma 3 ya. Oke deh. Nah, dimulai waktunya dari sekarang. Oke, yang sebelah kiri. Coba jangan terlalu ngumpul. Kan Ibu bilang tadi 2 orang ya. 2 orang. Sebangku gitu ya. Nah, kayak ini nih, jalan yang sebelah kanan. Tuh, udah rapi. Oke. Nah, waktunya berapa menit lagi nih? 5 menit lagi ternyata. Wah, tidak terasa ya. Oke, yuk, siapa yang udah? Silahkan dikumpulkan. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, terima kasih. Dikumpulkan dulu ya. Oke deh. Oke, nah, alhamdulillah udah selesai semua ya. Kita akan bahas bareng-bareng. Tadi nomor 1, sebutkan 5 manfaat. Apa aja manfaatnya? Pertama, untuk minum. Kedua, mandi. 3, ngepel. Keempat, cuci baju. Kelima, membersihkan kendaraan. Jadi tuh udah 5 ya. Terus untuk hewan.
3 manfaat untuk hewan. Air ya, minum, terus untuk berendam, menurunkan suhu tubuh. Untuk apa lagi? Untuk tempat tinggalnya atau ekosistemnya. Dia itu tinggal di dalam air. Nah, itu udah 3 tuh. Terus sebutkan 2 manfaat air untuk tumbuhan. Pertama, untuk proses fotosintesis, betul. Yang kedua, untuk mengangkut zat hara yang ada di dalam tanah. Atau bisa jadi untuk menjaga keseimbangan organ yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang proses siklus airnya kayak gimana. Ibu akan memperlihatkan, nah, gambar yang Ibu tutup. Nih, itu ada gambar di sini. Tapi Ibu tutup dengan kain hitam supaya surprise ya. Nih, kita buka ya, sama-sama kita buka. Oke, kita buka. Nah, ini dia. Ini dia siklusnya. Ini ada matahari ya. Di sini ada matahari. Di sini ada laut. Di sini ada, anggap saja ini danau. Lalu di sini ada aliran sungai ya. Mengalir, semuanya berkumpul atau bermuara di lautan lepas. Nah, awalnya, proses awalnya adalah penguapan yang terjadi oleh matahari, oleh panasnya matahari. Di sini tuh air menguap ke atas. Nah, menguap ke atas ke sini ya. Lalu dari menguap itu namanya evaporasi. Penguapan itu namanya evaporasi. Lalu setelah penguapan itu ada namanya pengendapan. Pengendapan dari air yang menguap itu kan berupa udara ya. Udara. Ada namanya pengendapan. Pengendapan itu terjadi di proses yang kedua. Pengendapan. Namanya itu presipitasi. Penguapan, evaporasi namanya penguapan. Terus itu kan berkumpul tuh dan terjadi pengendapan yang namanya presipitasi ya. Nah, setelah proses presipitasi itu ada yang namanya kondensasi atau pengembunan. Pengembunan itu terjadinya di mana? Sama juga di awan, cuman kalau pengendapan itu awannya masih ringan, masih berupa gas-gas. Nah, kalau kondensasi atau pengembunan itu, kalau mengembun itu artinya udara menjadi air. Udara jadi air lagi bentuknya ya. Biasanya terjadi di atas ya, di awan. Di awan terbentuklah awan, gumpalan awan yang besar. Nah, setelah kondensasi atau pengembunan itu terjadi, barulah karena semakin tinggi awan tersebut itu semakin berat karena pengembunan, semakin banyak air yang harus dia tampung dan terjadilah proses hujan atau turunnya hujan. Nah, hujan ini turunnya di mana aja? Turun lagi, balik lagi, bisa di sungai, bisa masuk ke dalam tanah, berarti jadi air tanah, masuk lagi ke danau, berarti jadi air danau, dan masuk lagi ke lautan. Dan itu terjadi siklusnya terus menerus sehingga air di muka bumi ini cenderung tetap sama jumlahnya walaupun bentuknya berbeda. Maksudnya bentuknya berbeda apa? Ya ada yang jadi air asin, yang jadi air danau, yang ada jadi air tanah atau jadi air sungai. Tapi jumlahnya tetap sama. Coba kenapa banyak orang yang masih kekurangan air bersih? Karena
yang lahannya itu sudah tercemar. Seperti misalnya air sungai. Sungai sekarang banyak limbah, banyak pabrik buang limbah ke sungai, tercemar lah sungainya. Otomatis dari sungai itu pasti mengalir kemana? Ke lautan, laut juga tercemar. Terus air danau, ya mungkin air danau juga sama tercemar oleh limbah plastik, gak dari pabrik juga dari plastik, sampah yang kita keluarkan sehari-hari ya, dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa kita harus menjaga lingkungan, harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Kalau misalnya memang kita makan nih pakai plastik, ya kita buang ke tempat sampah, jangan dibuang di mana saja. Dari tempat sampah juga kita akan proses ke TPU dan TPA agar aman ya, agar tidak mencemari lingkungan kita, agar air bersih tetap ada, tetap tercukupi. Oke, selanjutnya Bu, tapi ada yang kekeringan. Nah, ada juga beberapa daerah yang kekeringan karena di sana nggak ada laut, di sana adanya cuman pegunungan dan tanah lapang misalnya ya, biasanya ya terjadi kekeringan. Kenapa? Karena misalnya di tanah lapang nih, ini kan ada pohon-pohon ini tuh fungsinya itu adalah menahan air ya, menahan air supaya tidak banyak, tidak mengalir begitu saja, jadi tertampung jadi air tanah. Bayangkan yang dia tidak dekat dengan sumber air lainnya, misalnya hanya ada hutan atau lahan yang berisikan rumah-rumah saja, tidak ada lahan untuk penyerapan air. Mau ada air dari mana? Karena lahan atau tanah untuk penyerapannya saja tidak ada ya, jadi terjadilah kekeringan. Nah, seperti itu. Kenapa kita juga harus menjaga lingkungan, seperti menjaga pohon, jangan asal tebang, terus juga jangan buang sampah sembarangan, jangan banyak hal yang memang bisa merusak lingkungan kita. Oke, nah sekarang Ibu kasih waktu 5 menit deh, sebentar aja. Coba tuliskan, tuliskan aja. Tuliskan proses terjadinya siklus air. Lalu nanti ada perwakilan 2 orang untuk menjelaskan bagaimana proses air itu terjadi, siklus air itu terjadi. Mulai dari sekarang. Oke, kerjanya menggunakan tangan dan pikiran ya, tidak menggunakan mulut. Sok, silahkan kerjakan. Oke. Alhamdulillah nih udah 5 menit lagi. Ternyata. Yuk, siapa yang mau mewakili temannya untuk berbicara? Oke, boleh Bayu, silahkan jelaskan gimana siklus air ini terjadi. Betul banget Bayu. Mulai dari penguapan atau evaporasi, lalu pengendapan, presipitasi, dan kondensasi atau pengembunan, dan hujan. Betul sekali. Coba dari perempuannya. Oke, boleh Putri. Ya, betul banget. Sama ya prosesnya. Penguapan, pengendapan, pengembunan, dan hujan. Kalau misalnya memang kalian tidak ingat aku tidak ingat proses yang bahasa ilmiah seperti evaporasi, presipitasi, dan kondensasi. Tuh susah diingat, ya nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia aja. Berarti penguapan, pengendapan, pengembunan, hujan. Oke? Nah, alhamdulillah nih pembelajaran ini selesai. Pembelajaran kali ini selesai nih. Coba ada yang ingin ditanyakan
ada yang memang aduh ibu belum mengerti nih ibu, aku prosesnya kayak gimana sih, terus manfaatnya apa aja air itu, boleh ditanyain lagi. Ada ya, alhamdulillah berarti sudah pada mengerti, sudah pada paham, alhamdulillah. Pembelajaran kali ini gimana nih anak ibu, menyenangkan tidak? Atau aduh kurang semangat nih karena nggak ada doi? Enggak. Masih kecil ya, masih kelas 5. Oke. Gimana? Seru? Seru dong. Nah, alhamdulillah ya. Pembelajaran kali ini selesai dengan banyak partisipasi dari kalian untuk menjawab soal ya. Dan untuk yang lainnya yang belum menjawab tadi, jangan bersedih hati. Masih ada pertemuan besok ya. Jangan malu-malu, oke? Kalaupun salah, ibu juga nggak akan marahin kalian. Tapi ibu bakal kasih tahu, oh ini loh yang benar. Oke? Jangan malu-malu lagi ya. Nah, pembelajaran kali ini kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.